Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas film dari requestan yang ditulis di kolom komentar. Film yang berjudul 999999 ini mengisahkan nomor misteri yang dapat mengabulkan suatu permintaan. Lalu, siapakah pemilik nomor itu dan bagaimana kelanjutannya? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan suasana pagi di sekolah Chiang Mai yang terlihat begitu menyeramkan. Beberapa saat, datanglah guru piket yang ingin menaiki bendera. Namun di saat guru itu sedang mengeret tali, dan tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan tetesan darah dari atas tiang. Benar saja, ketika dirinya melihat ke atas, terdapat mayat yang tertusuk di tiang bendera. Beberapa minggu kemudian, kita beralih memperlihatkan suasana di sekolah Phuket Selatan. Sekolah ini tentunya berbeda dengan sekolah sebelumnya. Banyak murid-murid yang sedang sarapan di kantin sekolah. Lalu kita akan melihat ke media TV yang memberitakan kejadian siswa tertusuk di tiang bendera sebelumnya. Di dalam berita menjelaskan bahwa siswa itu merupakan siswa yang kurang mampu, nakal, dan sering berpindah sekolah. Tiba-tiba saja layar televisi dihack oleh sekelompok murid yang menggunakan sebuah topeng. Mereka membajak televisi dan ingin membeberkan suatu rahasia gelap di sekolahnya. Geng itu berada di kantor kepala sekolah, lalu mereka membuka suatu lemari dan di dalamnya terdapat majalah dewasa yang membuat para siswa tercengang. Kepala sekolah yang merasa kesal dan malu, kemudian dia menyuruh security untuk mengejar geng tersebut. Di saat itu juga, geng itu menginformasikan bahwa mereka membuka penerimaan anggota baru yang memiliki aksi atau cerita paling seru di kehidupannya. Beberapa saat ketika para security sampai, beruntungnya mereka berhasil melarikan diri melalui saluran udara. Singkat cerita, kita beralih ke seorang murid bernama Mofrio yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Ternyata Mofrio menuju ke markas geng tersebut. Geng yang beranggotakan 5 orang itu terdiri dari Sun yang merupakan ketua geng, lalu ada Mina, Cimen, Regit, dan Wawa. Usut punya usut, ternyata Mofrio datang ke markas itu berniat untuk gabung ke dalam geng mereka. Namun geng itu menolak dikarenakan Mofrio memiliki perawakan yang gemuk. Mofrio yang tidak dibukakan pintu, akhirnya dia akan memberitahu suatu informasi. Lantas geng itu penasaran dengan informasi Mofrio. Lalu Mofrio menceritakan bahwa ada siswa baru yang merupakan pindahan dari sekolah Chiang Mai. Sekolah Chiang Mai adalah sekolah yang diberitakan terdapat siswa yang tertusuk di tiang bendera. Dan siswa itu baru saja pindah ke sekolah mereka. Beberapa saat, akhirnya mereka bergegas untuk melihat siswa yang dimaksud oleh Mofrio. Kemudian kita diperlihatkan siswa pindahan tersebut yang bernama Rainbow. Rainbow terlihat sedang ada jam pelajaran fisika. Di saat geng itu sedang mengintip Rainbow, dan tiba-tiba mereka ketahuan guru yang sedang mengajar kelas Rainbow. Kemudian di saat jam istirahat, geng itu memantau Rainbow dari kejauhan. Dan mereka pun membuat rencana untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai siswa yang tertusuk di tiang bendera. Langsung saja mereka pun melakukan rencananya. Di saat Rainbow sedang baca buku di taman sekolah, tiba-tiba terdapat suatu handphone yang berdering. Namun handphone itu bukan miliknya Rainbow. Ternyata handphone itu milik anggota geng tersebut. Sun memerintahkan Rainbow agar membalikan handphonenya nanti malam ke rumahnya. Singkat cerita, pada malam hari mereka yang sedang menunggu kedatangan Rainbow, namun ternyata mereka malah kedatangan Mofrio yang bersikeras untuk bergabung geng mereka. Mofrio mengancam jika tidak boleh bergabung, maka dirinya akan memberitahu Rainbow bahwa Rainbow ini sedang dijebak oleh mereka. Beberapa saat, tiba-tiba datanglah Rainbow yang berniat ingin membalikan handphone yang ia temukan sebelumnya. Setelah itu, di saat Rainbow ingin pulang, mereka menahannya dan mengajak bermain untuk saling bisa berkenalan. Awalnya, Rainbow sempat menolak ajakan itu. Namun karena dirinya adalah siswa baru, akhirnya dia pun setuju.
Langsung saja Sun menggelar permainan itu menggunakan 2 ekor kecoa. Usut punya usut, permainan ini mereka menaruh 2 kecoa itu di suatu tempat, yang mana jika ada seseorang mendapatkan kecoa berwarna hijau, maka dirinya berhak menanyakan sesuatu. Dan jika seseorang mendapati kecoa berwarna merah, maka dirinya harus menjawab pertanyaan dengan sejujurnya. Lalu Sun mendapati kecoa berwarna hijau dan Rainbow mendapati kecoa berwarna merah. Langsung saja Sun menanyakan sesuatu kepada Rainbow. Karena si Rainbow ini merupakan pindahan dari sekolah Chiang Mai, Sun menanyakan bagaimana kronologis terjadinya kejadian siswa yang tertusuk di tiang bendera. Rainbow menjelaskan bahwa kejadian itu berkaitan dengan nomor 99999, yang dimana jika seseorang menelpon nomor itu dan meminta suatu permintaan, maka permintaannya akan dikabulkan. Namun dengan syarat harus menelponnya di saat jam 12 malam. Awalnya mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rainbow, hingga akhirnya Cimen mencoba untuk menelpon nomor tersebut. Dan benar saja ternyata ada yang menjawab dengan nada suara yang menyeramkan. Halo? Halo? Mereka yang penasaran mencoba untuk mendengarkannya, namun mereka tidak bisa mendengarkan suara apapun, yang pada kenyataannya ternyata hanya orang penelpon pertama yang bisa berbicara dengan sosok misterius itu. Mengetahui jika nomor itu bisa mengabulkan suatu permintaan, langsung saja Cimen pun meminta sebuah mobil mewah Ferrari. Singkat cerita, pada keesokan harinya ketika Cimen sedang bersama Sun, tanpa disengaja Cimen menjadi orang yang berhak mendapatkan door prize sebuah mobil Ferrari. Dengan amat senang, lalu pada malam harinya mereka pun merayakan bersama atas hadiah yang didapatkan oleh Cimen. Namun dikarenakan Cimen mengemudikan mobil itu dengan cepat dan ugal-ugalan, hingga membuat yang lainnya merasakan pusing dan ingin muntah. Kemudian karena takut mobilnya terkena muntah teman-temannya, Cimen pun akhirnya menyuruh mereka untuk turun dari mobilnya. Karena kesal atas perlakuan Cimen, akhirnya mereka pun memberhentikan sebuah mobil barang untuk menebeng pulang ke rumahnya masing-masing. Di sisi lain, Cimen masih melanjutkan aksi kebut-kebutannya di jalan. Dan beberapa saat, Cimen ditelepon oleh nomor misterius itu. Sosok misterius itu mengatakan bahwa Cimen telah mendapatkan permintaannya, yaitu mobil Ferrari. Maka dari itu, sosok tersebut membuat suatu penukaran. Dan beberapa saat, dari arah depan terdapat sebuah mobil truk yang hampir saja menabrak mobil Cimen. Beruntungnya, Cimen berhasil selamat, namun membuat tangki mobil itu bocor, sehingga membuat bensinnya berceceran ke jalan. Di saat itu juga, Cimen kembali ditelepon nomor misterius itu. Bukannya mengangkat, namun dia malah membuang handphonenya. Di saat Cimen di luar, ia melihat banyak kalajengking di sekitar mobilnya. Langsung saja Cimen membakar kalajengking itu. Kemudian dia pergi menuju ke sebuah steam mobil. Di saat dirinya sudah masuk ke dalam steam mobil, ia tidak menyadari bahwa steam mobil itu mengalami rusak. Di saat bersamaan, api yang masih menyala terus mengikuti tetesan bensin yang berasal dari mobil Cimen. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya kejadian mengerikan pun terjadi. Cimen tewas dengan cara yang mengenaskan. Pada keesokan harinya, mereka datang ke pemakaman Cimen. Di situ juga ada Rainbow yang terus melarang mereka untuk tidak mencoba menelpon nomor itu. Namun mereka malah mengabaikan dan malah membuat semacam undian untuk siapa yang menelpon selanjutnya pada nanti malam. Dan di saat malam hari, kita memperlihatkan Wawa yang sedang mendaftarkan kuliah jurusan antariksa. Usut punya usut, Wawa ini mempunyai cita-cita menjadi seorang astronot. Lalu ketika ingin memasukkan data nomor telepon, Wawa sempat ingin menuliskan nomor misterius itu. Namun beberapa saat dirinya ditelepon oleh Mina, yang ternyata si Mina ini sedang mengikuti ajang pencarian reporter di salah satu media televisi. Mina menanyakan ke Wawa, apakah kamu telah memvotingnya? Namun Wawa menjawab dirinya sedang sibuk mendaftarkan kuliah. Awalnya Mina sempat menelpon Regit dan Sun, namun mereka menolak karena ada kesibukan. Hingga suatu saat Mina ditelepon oleh Mofrio. Mofrio bermaksud untuk membantu Mina dalam memenangkan ajang pencarian reporter itu. Akhirnya Mofrio menyuruh Mina untuk menelpon nomor misterius itu dan meminta suatu permintaan. Pada keesokan harinya, pengumuman pemenang ajang pencarian reporter itu dimulai. Mina mendapatkan suara terbanyak dan dia berhak dinobatkan sebagai pemenang acara pencarian reporter di media TV nasional.
Kemudian pada malam harinya mereka merayakan pesta atas keberhasilan Mina. Di saat bersamaan Rainbow pun lewat dan mereka menghampirinya. Mereka lalu mengajak Rainbow untuk ikut bergabung pesta Mina. Namun Rainbow menolak dan terus memperingatkan agar mereka jangan menelpon nomor misterius itu. Dan setelah itu akhirnya mereka masuk ke dalam. Sun dan yang lainnya penasaran apakah Mina berhasil memenangkan ajang pencarian reporter itu dengan meminta bantuan ke nomor misterius tersebut. Mina menjelaskan bahwa dia memang benar menelpon nomor itu agar dirinya bisa memenangkannya. Di saat itu juga Mofri berbohong bahwa dirinya telah menelpon juga, dan dia meyakinkan ke teman-temannya bahwa nomor itu benar bisa mengabulkan permintaan. Kemudian karena penasaran, Regit meminta Sun untuk menelpon nomor tersebut. Langsung saja Sun menelpon nomor itu di saat jam 12 malam. Dan seketika panggilannya dijawab oleh sosok misterius. Namun Sun tidak meminta suatu permintaan. Dia hanya penasaran dan berniat untuk merekam suara dari sosok misterius itu. Di sisi lain, Wawa yang masih pusing mengikuti pendaftaran seleksi kuliah, dia penasaran dan mempunyai ide bahwa dia akan meminta bantuan ke nomor misterius agar dirinya bisa berhasil lolos. Pada keesokan harinya, kita beralih memperlihatkan Mina yang telah menjadi reporter. Dia menyiarkan pertama kalinya untuk sebuah acara televisi. Di sana, Mina meliput sepasang kekasih yang melakukan pesta di sebuah kapal pesiar. Setelah menyiarkan siaran langsung, kemudian Mina ditelepon oleh Wawa. Wawa yang masih penasaran apakah benar nomor itu bisa mengabulkan permintaannya. Mina pun meyakinkan telepon saja secepatnya. Buktinya dia berhasil dan sampai sekarang masih hidup. Beberapa saat, Mina pun ditelepon oleh nomor misterius itu. Sosok itu mengatakan bahwa Mina telah mendapatkan apa yang diminta sebelumnya. Dia terpilih sebagai presenter di media TV. Maka dari itu, sosok tersebut meminta suatu penukaran. Tiba-tiba saja air keran di toilet itu jebol dan membuat Mina terkunci di dalam. Lebih parahnya lagi, di toilet itu terdapat beberapa silet yang menyayat Mina saat tenggelam. Beruntungnya, Mina berhasil selamat dengan menghentikan kipas Hexos yang ada di plafon toilet. Kemudian Mina berjalan ke suatu tempat. Di saat itu juga, Mina pun pada akhirnya dirinya tewas tergantung di ruangan mesin kapal. Kemudian pada keesokan harinya, terlihat Sun bersama Regit sedang mendengarkan suara rekaman dari nomor misterius itu. Dan beberapa saat, mereka dikejutkan dengan kedatangan Rainbow yang menanyakan sedang apa kalian berdua. Mereka pun menjawab dengan sejujurnya. Setelah itu, Sun dan Regit datang ke rumah Mofri lalu menanyakan tentang keberadaan Mina. Karena mereka semua tidak tahu tentang keberadaan Mina yang hilang entah kemana. Langsung saja Sun menyuruh Mofri untuk menelpon nomor misterius itu dan meminta Mina kembali. Namun panggilan itu tidak ada jawaban. Dan di saat bersamaan Sun mengejek Mofri itu gendut. Langsung saja Mofri menyebutkan suatu permintaan ke nomor misterius itu agar dirinya bisa kurus. Lalu di saat itu juga mereka melihat televisi yang memberitakan peristiwa Mina yang tewas tergantung di sebuah kapal. Singkat cerita, saat di rumah, Sun yang sedang santuy main gitar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Namun ketika dibuka, ternyata dia hanya menemukan sebuah kaset rekaman. Ketika Sun memutarkan rekaman itu, ternyata rekaman itu adalah rekaman handycam dari Cimen saat sebelum dirinya tewas. Langsung saja Sun menelpon Regit untuk memberitahunya. Usut punya usut, ternyata Regit sebelumnya sudah menelpon nomor misterius itu. Dia meminta suatu permintaan, apakah benar Cimen tewas karena nomor 99. Sun yang menelpon Regit karena ingin memberitahu Cimen tewas karena nomor misterius. Dan tanpa disengaja, Regit pun akhirnya tahu. Dan beberapa saat, Regit ditelepon oleh nomor misterius itu. Seperti biasa, sosok misterius itu meminta suatu penukaran. Yang kali ini diperjelas sosok misterius itu. Ia meminta suatu penukaran nyawa. Mengetahui Regit dalam bahaya, langsung saja Sun bergegas untuk menghampirinya. Namun di saat Sun sampai, Regit pun sudah tewas terbakar di dalam rumahnya.
Setelah itu, Mofriw yang sebelumnya telah meminta suatu permintaan agar dirinya bisa kurus, dia pun lalu makan makanan yang banyak agar permintaannya tidak terwujud. Namun setelah itu, dia merasakan ingin buang air besar yang sangat luar biasa. Mofriw pun buang air besar dan setelah itu benar saja ternyata berat badannya turun. Dan disinilah detik-detik Mofriw tewas dengan keadaan yang terjatuh dari rumah dan lebih parahnya lagi ususnya terurai. Kini yang hanya tersisa dari geng itu ialah Sun dan Wawa. Sun bersama Rainbow mendatangi acara pengumuman kelulusan kuliahnya Wawa dan berniat untuk menyelamatkannya. Namun Wawa menolak karena cita-citanya yang tinggi untuk menjadi seorang astronot. Benar saja, Wawa pun berhasil lulus dan mendapatkan nilai tertinggi dari 13 juta pesaing yang telah mendaftarkan jurusan antariksa ini. Setelah itu, Sun dan Rainbow menanyakan ke beberapa tempat seperti kantor polisi dan pusat kartu perdana untuk melacak nomor misterius itu. Namun sayangnya, nomor itu tidak bisa dilacak dan ternyata belum ada yang pernah menggunakan nomor misterius itu. Kemudian, Sun dan Rainbow yang mengetahui Wawa telah mendapatkan permintaannya, langsung saja mereka berdua bergegas untuk menghampiri Wawa sebelum jam 12. Wawa yang terlihat panik dan dia sedang mencari tahu kebenaran nomor itu di internet. Dan beberapa saat dirinya ditelepon nomor misterius itu untuk meminta penukaran. Kita pasti sudah tahu, disinilah detik-detik Wawa tewas sampai dirinya terbelah menjadi beberapa bagian di ruang pengujian vakum. Pada keesokan harinya, Sun yang merasa frustasi atas kematian semua teman-temannya, dirinya kemudian bergegas untuk mengunjungi sekolah Chiang Mai yang merupakan asal dari nomor misterius itu. Dia terus menggali beberapa informasi, mulai dari guru piket, lalu berkas-berkas yang dia dapati di sekolah itu, hingga akhirnya dia mengunjungi rumah seseorang yang merupakan kakak kandung dari salah satu siswa Chiang Mai yang tewas terbunuh. Sun menanyakan bagaimana kronologis kematian adik dari pria ini, hingga pria ini memberikan sebuah foto dan menyuruh Sun agar menanyakan ke teman adiknya yang masih hidup. Ternyata itu adalah Rainbow. Singkat cerita, Sun akhirnya pulang dan langsung saja menanyakan informasi ke Rainbow. Sun yang marah dan merasa kesal karena Rainbow tidak memberitahu bahwa ada 3 siswa Chiang Mai yang tewas selain siswa yang tertusuk di tiang bendera. Tidak hanya itu, Sun menanyakan tentang sebuah foto yang terdapat Rainbow di sana dan kenapa Rainbow tidak tewas seperti yang lain. Rainbow pun menjelaskan bahwa hanya dirinya lah yang tidak menelpon nomor misterius tersebut. Namun, Sun yang masih marah, dirinya tidak percaya atas semua yang dijelaskan oleh Rainbow. Hingga suatu saat, Rainbow berniat untuk menelpon nomor misterius itu. Awalnya, Sun sempat menahan, namun itu semua telah terjadi. Dan ternyata Rainbow menelpon nomor misterius itu meminta agar Sun ini aman dan dijauhkan dari mara bahaya. Usut punya usut, Rainbow melakukan ini ternyata dirinya suka kepada Sun. Hingga dia rela jika nanti dirinya tewas, yang terpenting Sun bisa selamat dan tetap hidup. Kemudian pada keesokan harinya, mereka berdua terlihat berada di suatu restoran. Mengetahui jika Rainbow nanti jam 12 malam akan tewas, mereka berdua pun mendiskusikan dan berniat untuk mengalahkan nomor misterius itu. Hingga suatu saat, Sun mempunyai rencana agar mereka tetap hidup dengan cara seperti pembayaran kartu kredit. Yang dimana jika terdapat 2 kartu kredit dan kartu kredit pertama digunakan berbelanja sampai limitnya habis, maka kita membayarnya dengan kartu kredit kedua. Otomatis kartu kredit yang pertama akan kembali lagi limitnya. Dan kartu kredit yang pertama digunakan untuk membayar kartu kredit yang kedua. Bagaimana sobat santuy, masih belum paham? Jadi kesimpulannya, dikarenakan sebelumnya Rainbow telah meminta suatu permintaan agar Sun tetap hidup, otomatis Rainbow yang berkorban dan akan tewas. Nah, karena Sun belum meminta suatu permintaan ke nomor misterius itu, jadi Sun nanti malam sebelum jam 12 atau sebelum Rainbow tewas, dirinya berencana untuk menelpon nomor misterius itu dan meminta agar Rainbow bisa selamat dan tetap hidup.
Singkat cerita, pada malam harinya rencana mereka berdua pun dilakukan. Mereka berdua akan menempati tempat yang berbeda. Di tempat Rainbow, Sun memasangkan CCTV agar dirinya bisa memantau keberadaan Rainbow dari tempatnya. Sebelum itu, namun mereka berdua malah mantap-mantap ciuman terlebih dahulu. Mungkin biar berhasil kali ya. Lanjut, Sun bergegas menuju ke tempatnya sebelum jam 12. Dia mencoba untuk menelpon nomor misterius itu sebelum Rainbow terbunuh oleh nomor misterius tersebut. Namun, nomor misterius itu tidak bisa terhubung. Dan seketika nomor itu ternyata menelpon Rainbow terlebih dahulu yang meminta penukaran. Langsung saja Sun bergegas ke tempat Rainbow untuk menyelamatkannya. Sesampainya di ruangan itu, Sun dibuat terkejut. Ternyata Rainbow sudah tidak ada. Sun lalu mengambil telepon yang sedang terhubung dengan nomor misterius itu. Dan tiba-tiba dari atas ada benda jatuh yang mengarah ke Sun. Sun berhasil menghindar, namun dia malah tertusuk pipa tajam tepat di jantungnya. Yang dipastikan Sun tewas dengan cara yang mengenaskan. Di akhir film, kita akan diperlihatkan di sebuah sekolah yang bernama Sekolah Kota Bangkok. Lalu ada beberapa murid yang sedang membicarakan suatu berita, yang dimana berita itu ialah siswa Phuket yang tewas jantungnya tertusuk oleh pipa. Siswa yang dimaksud ialah Sun yang di scene sebelumnya. Lalu para siswa itu menanyakan ke siswa yang baru pindah dari sekolah Phuket itu. Dan ternyata siswa pindahan tersebut adalah Rainbow. Para siswa itu menanyakan nomor misterius itu kepada Rainbow. Yang pastinya Rainbow melarang mereka untuk jangan menelpon nomor itu. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi kesimpulannya pada film ini mengisahkan suatu nomor misterius, yaitu nomor 9999 atau 9-nya ada 7 kali lah, yang bisa mengabulkan suatu permintaan. Namun jika permintaannya sudah terwujud, maka orang itu akan tewas. Nah, yang gua bingung si Rainbow yang merupakan dalangnya atau bukan, entah itu manusia asli atau dia iblis yang bisa menyerupai manusia. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.